Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di Pascan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sudah, toh? Alhamdulillah. Nah, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Ya, siapa yang mau memimpin berdoa? Bu Guru minta salah satu memimpin berdoa. Marilah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang cek kebersihan dan kerapian tempat kalian belajar sekarang. Guru beri waktu sebentar, jangan sampai ada sampah yang mengganggu kalian dalam belajar ya. Hari ini siapa yang tidak masuk ke Google Meet ini? Ada Mbak Dia, siapa lagi ya yang tidak masuk ini? Mungkin karena terkendala sinyal ya, dan HP-nya dibawa oleh orang tuanya. Bahwa bekerja mungkin ya. Ini belum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seperti biasa, anak-anak silahkan berdiri. Anak-anak silahkan duduk ya. Kita lanjut pembelajaran hari ini. Kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar 5 yaitu pahlawan buku, sutri 1, pembelajaran ke-1. Buku bertanya dulu, apa itu pahlawan? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa? Pahlawan bukan pahlawan dulu, orang yang melakukan kebaikan juga disebut dengan pahlawan. Misalnya dokter menolong orang, berarti termasuk pahlawan tidak? Belajar dan mendidik anak-anak termasuk pahlawan tidak? Ya, tidak termasuk. Dan sebagainya. Oke, udah tahu kalian tentang pahlawan. Kita lanjut ya. Coba kalian amati baik-baik di sini. Di sini Bu Guru mempunyai 3 buah gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Coba perhatikan gambar 1 terlebih dahulu ini. Gambar apakah ini ya? Siapa yang bisa? Menjauh temannya. Menjenguk teman yang sakit, betul. Gambar yang kedua apa? Belajar bersama. Gambar yang ketiga apa? Menolong teman sebagainya. Gurunya terjatuh. Nah, kalau menjenguk teman yang sakit, kemudian membantu teman yang bukunya terjatuh, kemudian belajar dengan tekun, itu apakah termasuk memiliki sikap kepahlawanan tidak anak-anak ini berarti? Ya. Jadi menolong orang lain dengan ikhlas, kemudian berani dan gigih. Gigih itu belajar tekun, merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Nah, untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani dulu itu Indonesia ada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, sikap kepahlawanan yang mereka miliki gimana raja-rajanya itu? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Sudah siap anak-anak? Ya. Siap dong, walaupun belajar dari rumah harus tetap semangat. Nah, supaya tambah semangat, yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu. Masih ingat ya tepuknya ya? Guru pimpin ya? Ya? Yuk. Tepuk semangat. Kita hari ini tuh akan belajar ini. Ada membaca teks PowerPoint Raja Purawarman, kemudian
akan melihat video pembelajaran tentang peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam. Dan yang terakhir, kalian akan melakukan percobaan tentang sifat cahaya. Ini guru mempunyai sebuah teks. Judulnya apa ini? Judulnya sudah keluar? Ada Ya, siapa yang mau membaca? Yang keras. Aku Yuk, dibaca. Raja Benawan Kala Raja. Jadi, Raja Purnawan itu kerajaan mana? Tarumanegara. Betul. Raja Purnawarman berarti memiliki sikap kepahlawanan tidak? Dari bacaan tadi. Iya. Iya. Iya, apa? Berani membela, bukan membela, membasmi perompak, apalagi peduli terhadap rakyatnya. Apa bentuknya? Membangun saluran air. Itu adalah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sudah paham sampai sini? Paham. Indonesia itu sudah terkenal sebagai daerah yang kaya rempah-rempahnya sejak zaman dahulu. Rempah-rempah itu apa saja? Siapa yang bisa coba sebutkan? Akhirnya Nusantara itu menjadi jalur perdagangan sejak zaman dahulu. Para pedagang dari luar negeri banyak berdatangan ke Nusantara dan meninggalkan agama yang mereka bawa. Mereka itu membawa agama apa saja? Ada agama Hindu, agama Buddha, dan Islam. Nah, mereka berdagang sambil menyiarkan agama. Nah, selain kerajaan Tarumanegara, di Indonesia itu juga terdapat kerajaan lainnya. Guru akan menayangkan videonya. Simak baik-baik ya, videonya bagus. Kemudian Bu Guru mau bertanya, peninggalannya tadi apa saja yang ada di video tadi? Ada candi, prasasti, apalagi? Nah, ternyata selain berupa benda bersejarah seperti candi dan prasasti, ternyata peninggalan mereka itu juga berupa sikap kepahlawanan yang bisa kalian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham sampai sini? Kalian bisa mencontoh sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja tadi. Ada yang berani, rela berkorban, peduli, dan sebagainya. Paham sampai sini? Paham. Kita lanjut ya. Cukup. Lanjut. Nah, ini tokoh-tokoh masa Hindu Buddha. Raja Purnawarman. Yang dilakukan oleh Raja Purnawarman tadi apa ya? Sikap kepahlawanannya salah satunya. Gigi. Apa tadi yang dilakukan? Membangun air. Nah, coba kalian baca terlebih dahulu teks di bawah ini. Gayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Gayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Kalian itu seperti Gayu kagum tidak dengan perjuangan Raja Purnawarman?
Betul. Coba bayangkan kalau ada saluran air, bagaimana? Pasti kalian akan sulit untuk tuh mengairi sawah, mengairi lahan pertanian. Nah, yang dilakukan oleh Raja Punawarman itu bermanfaat sangat besar untuk masyarakat, untuk bertani, bercocok tanam, dan sebagainya. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Ketika Dayu melihat genangan air di sini, Dayu bisa melihat wajahnya di sini. Nah, kalian pernah tidak seperti itu? Ketika melihat air yang tenang, gitu, kalian bisa melihat wajah kalian di sini tidak? Di air. Pernah kan? Pernah. Kenapa ya kok hal itu bisa terjadi? Kok kalian bisa ada di wajah kalian kok bisa ada di air itu ya? Nah, kalian nanti akan melakukan percobaan untuk membuktikannya tentang ini, tentang apa yang terjadi ketika kalian melihat genangan air dan wajah kalian terpantul di air. Sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan tentang cahaya. Apa itu cahaya? Energi berbentuk elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam melakukannya. Kemudian yang dapat memancarkan cahaya disebut apa? Surat cahaya. Benda yang dapat memancarkan cahaya. Betul. Contoh sumber cahaya apa kebasan? Lampu. Nah, apa yang diberikan? Lampu apa lagi? Matahari senter, betul, apa lagi? Lilin. Nah, itu yang dimaksud dengan sumber cahaya. Lanjut ya. Sumber energi cahaya terbesar yang ada di bumi itu apa? Matahari. Matahari. Coba bayangkan kalau nggak ada matahari, buminya akan bagaimana? Gelap. Bukra akan bayangkan percobaan yang akan kalian lakukan ini. Yang pertama, kalian akan membuktikan dia merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda ini. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Ya, setelah kalian membaca tes, mengamati video, Bu Guru mempunyai 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana data ini dan Islam? Yang kedua, bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Dan yang terakhir, pernahkah kalian melihat wajah kalian terpaku di air kolam seperti Dayu? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, untuk mengetahuinya, kalian akan belajar secara kelompok melalui WA. Kemarin Bu Guru sudah membantu kalian membuatkan grup WA kelompoknya. Satu kelompok ada 4 orang. LKPD-nya sudah Bu Guru bagikan di grup kelas. Sudah di-print kan? Nanti diisi, kemudian disiapkan. Siapkan alat tulisnya, alat untuk percobaannya, dan bukunya. Ya, kita akan diskusi di WA. Sudah membuatkan WA. Kemudian nanti untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Oke, siap? Siap belum? Paham sampai sini? Paham. Sebelumnya Bu Guru akan menampilkan ini LKPD-nya dulu. Ini Bu Guru akhiri dulu untuk sesi yang pertama. Sekarang kita akan lanjut berdiskusi.
cahaya ini juga ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kalian sudah diskusi, sudah melakukan percobaan, sudah mengerjakan LKPD, sudah meniti berbagai referensi yang sudah guru bagikan melalui WA tadi. Nah, sekarang kita akan melakukan presentasi. Nanti akan ada beberapa anak yang membacakan hasil pekerjaannya bersama teman satu kelompoknya. Guru mau bertanya dulu, apa ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Nah, siap ya untuk dipresentasikan? Ini yang lain mungkin belum masuk karena sinyalnya ya ini. Kebetulan cuacanya mendung. Oke. Tadi ada berapa kegiatan yang kalian lakukan di LKPD tadi? 3. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan dulu kegiatan pertama. Siapa yang mau membacakan kegiatan pertama itu menjawab teks tentang Raja Purnawarman tadi ya? Siapa yang mau? Silakan. Siapa yang membacakan hasilnya? Kegiatan 1 yang menemukan jawaban pertanyaan dan menjelaskan kembali isi dari teks bacaan. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat sanak air dihubungkan dari sungai. Terus? Iya, betul. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak siapa tadi? Husna sama Mbak Angel sudah? Betul. Nah, apakah ada kelompok lain yang jawabannya berbeda? Ada yang berbeda? Sama ya? Oke, sekarang siapa yang mau menceritakan kembali hasil dari menuliskan tentang teks Raja Purnawarman tadi? Saya, Bu. Yo, Mbak Angel, dibaca Mbak. Raja Purnawarman adalah raja kerajaan. Raja Purnawarman. Raja Purnawarman adalah raja kerajaan Tarumanagara yang Kegiatan 3 tentang apa? Menyimpulkan sifat-sifat cahaya. Siapa yang mau mempresentasikan? cahaya. Apa? Terus sekarang yang terakhir sendiri Mbak, dari 4 percobaan di atas, identifikasi 4 sifat cahaya dan tuliskan kesimpulan keempat sifat cahaya tersebut pada kolom di bawah ini. 1 apa? Kesimpulannya dari sifat cahaya tadi, silakan dibaca yuk. Kesimpulan sifat cahaya. Ya, 1. Ya, apa? Sifat-sifat cahaya anaknya yaitu cahaya. Nanti itu difoto, kemudian dikirimkan ke WA-nya guru ya, jawaban dari LKPD-nya tadi ya. Masih semangat untuk belajar? Masih. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya, untuk menemukan jawaban dari teks bacaan, apa yang harus kalian lakukan? Nanti kan kalian membaca teks Raja Purnawarman, supaya kalian tahu jawaban dari pertanyaan yang ada di apa itu diajukan oleh Bu Guru di LKPD tadi, apa yang harus kalian lakukan? Tentu saja kalian harus membaca dengan apa? Bersama dengan cermat dan teliti. Nanti kalian akan menemukan jawabannya.
Kemudian untuk kegiatan 2, kalian tadi mengamati video pembelajaran tentang peninggalan kerajaan pada masa Hindu dan Islam. Kemudian dibuat peta pikiran. Dari situ kalian jadi tahu bahwa peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam itu bukan hanya berupa benda-benda, tetapi juga berupa sikap kepahalawanan. Tak terasa pembelajaran hari ini sudah akan selesai. Masih semangat? Masih. Nah, Bu Guru mau bertanya, adakah yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Alhamdulillah kalau begitu. Masih ada yang dibingungkan? Sudah, alhamdulillah semua sudah paham. Nah, sekarang simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi apa? Peninggalan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam tidak hanya berupa apa? Benda bersejarah, tetapi juga apa? Sikap kepahlawanan. Ya tidak? Diam ya. Ayo dijawab. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, cahaya itu mempunyai beberapa sifat. Kalian tadi sudah melakukan percobaan. Banyak dilakukan dengan baik sesuai LKPD, kalian pasti bisa menyimpulkan sifat-sifat cahayanya itu. Yang pertama, sifat cahayanya apa? Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Yang kedua apa? Ayo sifat cahaya yang kedua tadi. Apa? Yang keras? Cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga apa? Pada cahaya yang ketiga, Cahaya dapat dipantulkan. cahaya dapat dipantulkan, betul. Yang terakhir apa? Cahaya dapat Tadi yang ada pensil terlihat patah tadi apa? Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Dan anak-anak, itu tadi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, Bu Guru akan mengirimkan link untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Selain itu, nanti kalian juga akan mengisi Google Form tentang penilaian diri, sikap jujur, dan sikap spiritual. Tolong dikerjakan sendiri ya dengan jujur. Sehingga guru carikan linknya akan dikirimkan di grup ada 3 ya. Yang pertama yaitu penilaian diri, sikap religius, kemudian sikap jujur, dan nanti evaluasi pembelajaran pertama. Oke ya. Kemudian dari pembelajaran hari ini kalian merasa senang tidak? Senang. Nah, besok kita akan lanjut ya. Dari pembelajaran hari ini kita belajar banyak hal. Salah satunya sikap kepahlawanan. Dan guru minta kalian sebagai anak yang baik, anak yang hebat, coba kalian meneladani atau mencontoh sikap-sikap pahlawan yang baik, disiplin, jujur, tanggung jawab, dan sebagainya. Lakukan kebaikan sekecil apapun untuk orang-orang di sekitar kalian. Nanti kalian akan menjadi seorang pahlawan atau memiliki sikap kepahlawanan. Sanggup tidak anak-anak? Sanggup ya. Oke. Sekarang Bu Guru akan memberikan PR. Siapkan alat tulisnya, dicatat sebentar. PR-nya adalah
temukan contoh sikap kepahlawanan Raja Purnawarman di lingkungan rumahmu. Ya, oke, lanjut. Kemudian untuk besok kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran keberapa? Kalau sekarang pembelajaran 1? 2. Nanti malam belajar ya. Belajar dibaca-baca supaya besok kita paham. Oke? Bu Guru juga berpesan di masa pandemi ini jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa menggunakan jaga jarak dan menghindari kerumunan. Oke? Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan salah satu memimpin berdoa. Yuk, siapa? Amin. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Banyak kurang dan salah dan mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya besok pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.